Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk pertemuan ke-11 ini, sesuai dengan RPS yang kita susun kemarin, studi kasus tentang kesalahan menulis surat. Saya ada contoh ini saya ada referensi, ada sebuah penelitian dengan judul analisis kesalahan sistematika dan penggunaan bahasa Indonesia dalam menulis surat undangan siswa kelas 6 MII 1 Wasi Kediri. Nah, studi kasus kita hari ini kita coba mengupas kembali kesalahan yang terjadi dalam surat undangan. Nah, contoh di sini ya, penelitian ini dia mengkaji 5 kesalahan. Ya, ada kesalahan penerapan sistematika, ada kesalahan penerapan ejaan, ada kesalahan penerapan pilihan kata, ada kesalahan penggunaan kalimat, dan ada kesalahan penyusunan paragraf. Nah, dari kelima ini nanti kita buat presentase, ada berapa data yang diambil, ada berapa surat yang diambil, kemudian dianalisis berapa tingkat persentase kesalahan yang paling banyak. Nah, ini ya karena saudara nanti mungkin malas ya nyari skripsi atau apa, ini sudah saya berikan referensi, nanti saya tampilkan nanti dalam korespondensi ini agar saudara bisa memahami. Oke. Jenis kesalahan penulisan kepala surat jumlah kesalahan 9, nomor 5, hal 4, tanggal surat 12, alamat tujuan 11, salam pembuka 13, isi surat alinea pembuka kesalahan 13, alinea isi 12, alinea penutup 4, salam penutup 13, tanda tangan nama jelas 3. Oke, jadi sebenarnya menulis surat itu kelihatannya mudah. Tetapi sewaktu kita mau menerapkannya itu kadang kita ragu-ragu, oh ini benar, nyadarnya benar, saudara buat salah, atau begitu juga sebaliknya. Ya, ini salah satu contoh presentase lah. Presentase ini nanti digambarkan seperti ini dalam bab 4 penelitiannya nanti. Kemudian dalam penulisan salam pembuka, nah, bagaimanakah salam pembuka yang baik? Bagaimanakah salam pembuka yang benar? Nah, ini nanti dilihat dari contoh. Ketika misal saya punya contoh judul, saudara nanti mau penelitian, saudara meneliti analisis kesalahan sistematika dalam surat undangan misalkan undangan di mana, di MI, di MTS, di Alia, di lembaga-lembaga tertentu. Nah, saudara lihat, misalkan saudara mau ambil data selama 3 bulan. 3 bulan mengambil data, saudara mendapatkan 15 surat undangan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Nah, ketika saudara mendapatkan undangan tersebut, kemudian dianalisis, apakah salam pembukanya sudah benar? Nah, menurut teori yang benar, kan? Oke. Ya, jadi ketika saudara mau analisis, misalkan Pak, saya nanti mau teliti skripsinya judulnya surat, oh boleh. Surat undangan, boleh Pak? Boleh. Surat pemberitahuan, boleh. Surat permohonan, boleh. Surat keterangan, dan bagaimana surat? Tergantung saudara itu nanti berapa mengambil datanya, mana yang surat sering dikeluarkan. Oke. Ya, tuh.
salam, ya itu tadi contoh saya berikan gambaran. Saudara mau meneliti surat. Nah, surat itu biasanya ditanya sama dosennya, ketika kamu hanya punya 5 surat, itu tidak boleh minimal katakanlah 15 surat yang wajib dianalisis. Kemudian di presentase tingkat kesalahannya. Atau sampai 20 minimal, lah itu ada aturannya. Oke, terus kemudian kita analisis salam pembukanya. Misalkan dari 15 itu yang benar, yang sudah benar semua atau belum, itu wajib. Kemudian salam penutup juga wajib dicek. Ya. Ya, dicek apakah sudah benar. Kemudian penulisan tanggal surat. Ya, kalau penelitian ini dia itu gurunya ada mata pelajaran menulis surat, gurunya atau mahasiswa ini mengambil data di siswa kelas 6, dicek. Misalkan ada 20 surat disuruh untuk nulis, disuruh untuk menulis surat, kemudian dianalisis. Apakah siswa itu paham cara menulis surat? Boleh Pak, penelitian nanti di sekolah boleh, tergantung saudara nanti mendapatkan pembimbingnya dan pembimbingnya menyetujui tidak ketika saudara mau meneliti di sekolah tersebut, atau sudah sifatnya kadaluarsa lama harus pembaruan, itu nanti kebijakan dari pembimbing skripsi. Oke, terus kemudian penulisan tanggal surat kita cek apakah siswa MI kelas 6 sudah bisa menulis tanggal dan surat dengan baik, wajib dicek. Kemudian peletakan tanggal surat juga dicek. Terus dicek lagi penulisan isi surat. Isi surat sudah alinea pembuka. Nah, dicek apakah sudah betul. Nanti dianalisis juga. Terus kemudian dicek lagi alinea isi. Alinea pembuka yang baik bagaimana? Apakah kalimatnya sudah baik, sudah sopan, sudah santun? Oke, dicek. Alinea isi juga dicek. Nah, pada hari, tanggal, pukul, tempat. Ini harus jelas. Alinea isi. Tempat, pada hari, tanggal, pukul, tempat. Apalagi biasanya dalam alinea isi. Nanti wajib dilengkapi. Pak, kalau ada tambahan memakai seragam, itu ditaruh di mana? Nanti dikasih keterangan di bawahnya alinea isi. Misalkan peserta ujian wajib hadir 20 menit sebelum ujian, itu biasanya wajib ditambahin. Oke ya. Terus selanjutnya alinea penutup. Alinea penutup ini juga wajib dibuat yang baik. Jadi tadi ada kop, dicek kopnya sudah benar apa belum, kop. Terus nomor, lampiran, tanggal, kemudian masuk ke salam pembuka. Terus alinea pembuka, terus alinea isi, alinea penutup juga wajib dicek, disesuaikan. Oke, bisa dipahami. Kalau kurang paham nanti bisa difoto, ditanyakan lagi. Terus penulisan kata. Nah, ini alinea kata atau alinea penutup wajib disampaikan dengan benar. Ya, intinya wajib dicek. Terus penulisan alamat tujuan. Yang terhormat Bapak, Ibu, wali murid, wajib dicek apakah tulisannya sudah betul, boleh disingkat atau tidak, wajib dicek dengan pedoman dalam menulis surat. Kemudian penerapan kepala surat. Kop ini, kalau ada istilah kop, ada kepala surat. Madrasah ibtidaiyah, jalan disingkat atau ditulis semua, wajib dicek. Ya, Moro Warto Muneng Pule, wajib juga dicek.
Nah, bawah terus. Nah, mana yang benar? Apakah harus ditulis kapital semua, besar kecil, wajib dicek sesuaikan dengan pedoman. Oke. Penulisan nomor juga dicek. Ya, nomor 104 garing MI lah. Biasanya nomor ini nomor tanggal keluarkannya kapan? Siapa yang melakukan MI, apa MTS, apa MA. Terus bulan berapa surat itu ditulis? Apa bulan? Kalau ini bulan ke-8 2011. Kalau nanti misalkan mau nulis Juni ya 104 MI Juni berarti bulan 6 wajib ditulis. Oke ya. Nomor oke wajib dicek. Oke ya nanti dicek. Terus penulis penulisan nomor wajib dicek mana yang benar. Nah, 11, 12 kapan nanti disesuaikan. Ini tadi kasusnya. Terus selanjutnya penulisan hal. Hal itu juga wajib dicek. Cara menulis hal yang benar bagaimana undangan atau hal undangan nanti dicek halnya besar atau kecil. Tanda tangan nama jelas dan jabatan juga wajib ditulis. LMI siapa? LMI terlibat, MAdik mana yang benar? Gelar tulis lengkap. MAdik Purnomo, SPD atau SE atau apa nanti bisa dicek disesuaikan. Kemudian ada deskripsi. Tadi itu ada sistematika. Ini kalau yang ini sudah tidak sudah kita bahas kemarin. Nah, dalam sistematika ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, ketika saudara menganalisis poin A sampai poin 9 itu tadi, baru dipresentase buat tabel. Ya, buat tabel mana yang seharusnya benar, mana yang seharusnya salah. Ini materi ke-11 kita di kasus. Sebenarnya kalau kita tatap muka itu lebih enak karena ini ya. Jadi ini contoh kesalahan penerapan sistematika ada 1 sampai 9. Nah, ini Pak ketika saya nanti itu saya buat rumusan masalah boleh-boleh. Jadi 9 ini nanti di bagaimana sih penulisan surat, bagaimana di sini nomor, hal dan lain-lain. Nah, sistematika ya seharusnya ditambahi tidak hanya kesalahan. Apakah ejaannya sudah benar atau belum itu dicek lagi, dirumuskan dalam rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama kesalahan sistematika, yang kedua kesalahan ejaan atau kesalahan diksi. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa nanti dicek ya, dilihat di SIM untuk linknya. Dan pertemuan hari ini saya akhiri. Semoga bisa bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa doa